Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu udah mau godek aja tadi. Tapi malu-malu sama Ustaz. Boleh enggak? Jadi harus minta fatwa dulu gimana ya, Kiai? Bukan dulu. Oh, bukan dulu ya. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, kita memang senantiasa harus bersyukur apapun kita, siapapun kita. Menjadi apapun, seorang suami, seorang istri, dan bahkan seorang pemimpin. Termasuk juga wakil rakyat. Harus bisa bersyukur, ya, terutama dalam menjalankan amanah rakyat. Nah, jadi sebenarnya ya apa yang dijalankan oleh wakil rakyat itu mencerminkan bahwa wakil rakyat itu menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat. Misalkan rakyat ingin kursi yang bagus, sudah diwakili oleh wakil rakyat. Rakyat menginginkan mobil yang mewah, sudah diwakili oleh wakil rakyat. Rakyat pengen ruangan yang bagus, sudah diwakili oleh wakil rakyat. Pengen ruangan yang harum, sudah diwakili oleh wakil rakyat. Jadi alhamdulillah Ibu, semuanya sudah terwakili ya. Jadi jangan protes lagi gitu maksudnya. Tinggal nanti wakil rakyat kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, itu masalahnya. Baik. Serem. Pagi-pagi udah serem pembukaannya. Ya, seperti biasa kita akan mendapatkan pencerahan kembali dari guru kita, Dr. Ahmad Lutfiatullah. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kiai, sehat Kiai ya? Alhamdulillah. Tadi mengenai ibu-ibu yang menikmati itu gimana, Kiai? Iya, kalau di rumah sih nggak apa-apa. Dari tadi udah mau goyangan tuh. Iya. Emang gak enak gitu. Kalau di rumah nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Tapi kayak yang bermasalah kalau di depan orang, di depan TV orang banyak lihat. Ini kan jadi konsumen publik. Nanti jadi ada fitnah di situ. Misalnya yang nyanyinya enak. Mainnya enak, jadi orang pada pengen goyang. Gini doang kayak mengangguk-angguk doang gitu loh, Kiai. Kayak orang ngedengerin gitu. Iya, diem aja kayak orang blow on dong. Nggak kan beda antara antara joget dengan ini, selawat dengan gitu. selawat. Oh. Cuman juga kan kadang-kadang juga orang bisa aja menggeser-geser selawat jadi joget. Oh, itu dia tuh. Nah, itu jadi fitnahnya jadi ada di situ. Ngambil jalan tengah aja Ambil ya. jalan tengahnya di rumah aja dah. Enggak, ada cara jalan tengahnya ini, gininya ya nih. Jarinya ya. Jarinya ya. Masya Allah. Nah, baik, kita juga masih ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Jama'an. Ya, siap. Betul Iya, ya. benar. Karena minggu lalu telah terbuka siapakah beliau ini sebenarnya. Gimana Ustadz kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Iya. Baik, dan yang satu lagi pembaca kitab kita adalah Ustadz Ahmad Futuh yang nanti juga akan membacakan kitab pada kesempatan ini. Nah, baik, Kiai, sebelum kita memulai acara kita, saya ingin memperkenalkan dulu nih. Ini jamaah ibu-ibu sekalian ini dari Majelis Ta'lim Hidayatut Taqwa Jatinegara Lio, Jakarta Timur, pimpinan Ibu Hajah Asmayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Ibu ya? Kesini mau ngapain, Bu? Mau ngaji. Ya, itu niatnya penting tuh, diluruskan dulu. Dan yang berada di sebelah kanan saya ini adalah kelompok pemuda dari Qasidah Salawat An-Nabawi PT IKI Jakarta. Subhanallah. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Mas Agus tadi ya, telah memberikan suasana pada kesempatan pagi Yahudi ini. itu tepuk tangan. Jadi gimana, nggak boleh? Gimana nih, Kiai? Itu nih fakta kayak ya. Kalau di luar kan yang begini-gini nih gimana gitu. Pesantren aneh kan bukan pernah sering ya kedatangan kedatangan tamu Timur Tengah kan. Begitu pas beliau datang pas acara haplah. Haplah kan anak-anak atraksi kan. Iya. Dikit-dikit tepuk tangan, itu tepuk tangan. Terus dia nyelang. Dia bilang, itu kalau tepuk tangan Yahudi. Habis anak-anak dia. Jadi gimana sih, ini kan budaya kita ya, bagaimana itu ceritanya? Iya, artinya gembira ya, gembira dengan bertepuk tangan. Apakah itu betul-betul Yahudi atau kita tepuk tangan ungkapan rasa gembira kita? Mungkin kalau berlebihan ini jadi nggak boleh. Biasa aja Tapi kalau cuma sekedar ungkapan sedikit gitu ya, tepuk tangan sebagai applause gitu, itu oke. Tapi berlebihan jadi demen banget ya kalau punya kayak gini. Masya Allah. Jadi ibu-ibu ya, kalau boleh jangan sampai teriak-teriak, wah Mas Agus, itu yang nggak boleh tuh. Mas Agus ini maksudnya. Agus Muhaimin. Iya. Abis Muhaimin, abis ditegur presiden. Baik.
Nah, setelah kita mendengarkan tadi suasana yang gembira, sekarang kita akan menundukkan hati kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Wildan Alwi dan terjemahan oleh Saudari Nurdiana akan membacakan surat Al-Mujadilah ayat 11 sampai dengan ayat 12. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat tema kita yaitu berbagi ilmu. Berbagi ilmu ya. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Anda, ini biasa kan kalau model iklan gitu, kepada Anda yang ingin masuk surga. Jangan segan-segan, segeralah ikuti program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan menyampaikan 50.000 per bulan ke rekening di bawah ini. Nah, kemudian untuk apakah itu? Yang pertama adalah untuk wakaf kitab hadis. Kemudian yang kedua digitalisasi kitab-kitab hadis, kemudian yang ketiga pembangunan pesantren hadis untuk keluarga umat Islam, dan yang keempat pengembangan pusat kajian hadis. Baik, Kiai, barangkali satu Kiai, wakaf kitab hadis itu maksudnya apa? Iya, nanti kita punya program nih. Kita punya program apakah dalam bentuk digital atau dalam bentuk
kertas, Ustaz. Kita akan bagikan seluruh pesantren yang minta. Masya Allah. Minta kitab-kitab standar hadis. Jangan sampai nanti saya ke pesantren kemana atau Mas Agus atau Ustaz Yusuf ke pesantren mana, tahu-tahu kitab Sahih Bukhari nggak punya, Ustaz. Sahih Muslim nggak punya. Masa pesantren nggak punya kitab Sahih Bukhari, ngajinya apaan? Ya sob, mahal. Iya, karena mahal itu. Kita kasih nanti. Kita beri. Jadi para pemirsa ya yang menyumbangkan nanti insya Allah salah satunya akan dimanfaatkan untuk betul. Iya, kitab itu tadi. Dan kemarin udah ada yang nyumbang duluan 30 juta. Udah ada minggu lalu saudara kita, ustadz kita ini yang sudah menyumbang 30 juta. Bagaimana dengan Anda? Ikutilah langkah Ustadz Yusuf Mansur. Baik. Amin. Nah, dan sebelum ini ya, Kiai. Ini dia 30 langsung 30 juta ya lah. Wah, ada langsung dalam bentuk nyata itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang kita harapkan gini, tidak banyak bicara tapi langsung aja ngasih. Itulah memang kebiasaan jelek Ustaz Yusuf Mansur itu begitu sebenarnya. nggak boleh lihat orang susah, orang butuh itu begitu beliau. Ya. Ada dua ya, ada sedekah yang dititipin ke saya, ada sedekah pribadi. Jadi ada sedekah yang PPPA lalu menyalurkan lagi kemana-mana. Ada yang sedekah kita banget. Ya, doain aja. Mudah-mudahan ya kita istiqomah, ya kita ngajarin sambil nyontoin, insyaallah mudah-mudahan. Jadi cuman bukan bilang orang, ayo bersedekah, sementara Ustaz Yusuf Mansur sendiri yang ngomong begitu kagak sedekah gitu ya? Iya, pengennya menjadi yang terdepan gitu. Masya Allah. Walaupun suka ketinggalan juga kadang-kadang. Kan sedekah yang benar-benar sedekah kan beliau toh. Sedekah ilmu, sedekah waktu, sedekah segala-galanya, insya Allah. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Memang biasa Bu, gitu. Kalau padi itu semakin banyak ya, akan semakin merunduk. Nah itulah guru kita yang ada di depan ini. Baik pemirsa, sebelum kajian dimulai, kita akan simak dulu yang satu ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan langsung masuk pada kajian kita bersama guru kita Dr. Ahmad Fatullah. Dan kepada Anda yang sedang bersiap-siap silahkan ya mempersiapkan diri segala macam laptop, tulisan dan sebagainya. Baik, silahkan Kiai untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari yang insya Allah memberikan manfaat buat kita dan mudah-mudahan ini juga menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nanti di padang mahsyar kita udah punya passwordnya tuh Ustaz. Amin. Passwordnya kita udah baca Sahih Bukhari. Benar. Nah, itu insya Allah. Nah sekarang ini kita akan lihat ya di Sahih Bukhari yang kita baca adalah bab Tanawuf fil ilmi. Nah, kita kembali ke melanjutkan kajian kita yang 2 bulan yang lalu tentang bab ilmu. Ini babnya tanawub. Tanawub artinya gantian. Gantian mencari ilmunya. Kok gantian kayak gimana? Kadang-kadang kita nggak punya waktu. Nggak punya waktu, kalau kita disuruh ngerekam semuanya nggak mungkin. Maka gantian ini. Gantiannya nanti ada ceritanya, kita akan baca hadisnya. Ini bukan mengajarkan, beda. Berguru dengan gantian mencari beda. Kalau guru kan bedanya kan murid dengan guru. Kalau tanawub artinya gantian levelnya sama, sama-sama murid. Nah, gimana ceritanya? Kita akan lihat di layar kaca. Sebelumnya silakan lihat layar kaca. Ini kita akan bikin program seperti ini nih. Dan nanti ini gratis Ustaz. Siap. Gratis. Lihat layar kaca Sahih Bukhari, dan ini Sahih Bukhari ini bisa dikebet Ustaz. Klik satu. Bener, kayak buku beneran nih. Kayak buku beneran dah. Subhanallah. Lempengin jauhan lagi, klik aja deh.
Masya Allah. Ya Allah. Ini teknologi Iya. easier ya. Nah, kita silahkan baca. Kita gedein biar kelihatan. Kayak digital. Ya, turunin dikit, geser sedikit bisa turun. Nah, nanti ini program yang tadi Mas Agus umumkan, ini salah satu dari yang kita bikin. Masya Allah. Ya, biar pada sedekah dah. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu tanawubi fil ilmi. Qala haddatsana Abul Yamani akhbarana. Qala akhbarana Syu'aibun Ani Zuhri qala Abu Abdillah. Ada haknya di situ. Tahwil atau hak boleh dibaca dua, boleh dibaca tahwil, boleh dibaca hak. Qala haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun Ani Zuhri tahwil. Qala Abu Abdillah wa qala Ibnu Wahbin wa qala akhbarana Yunus an ibni Shihabin an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Abi Thawrin an Abdullah ibni Abbasin an Umar qala kuntu ana wa jarun li minal ansari fi bani Umayyah ibni Zaidin wa hiya min awaliyil madinati wa kunna natanawwabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalikal yaum min al-wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithla dhalik fa nazala sahibil ansariyu yauma naubatihi fa daraba babi darban shadidan fa qala athama huwa fa fazi'tu fa kharajtu ilaihi fa qala qad hadatha amrun 'azimun qala fadakhaltu ala Hafsata fa idza hiya tabki fa qultu talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat la adri thumma dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu wa ana qaibun atalaqtani sa'aka qala la fa qultu Allahu akbar. Ya, baik, kita baca terjemahannya dari program yang sudah kita biasa buka, bab mencari ilmu. Kita klik begini, kita turunkan terjemahannya. Ya. Umar berkata, aku dan tetanggaku dari Ansor berada di desa Banu Umayyah Ibn Zaid yang merupakan lokasi yang tertinggi di Madinah. Kami saling bergantian menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Sehari aku yang menemui beliau SAW dan hari lain dia yang menemui Rasulullah SAW. Jika giliranku tiba, aku akan memberitahukannya perkara seputar wahyu yang turun hari itu atau perkara lainnya. Dan jika giliran tetanggaku tiba, ia pun melakukan hal yang sama. Ketika hari giliran tetanggaku tiba, dia datang kepadaku dengan mengetuk pintuku dengan sangat kerasnya seraya berkata, apakah dia ada di sana? Maka aku kaget dan keluar menemuinya. Dia berkata, telah terjadi persoalan yang gawat. Umar berkata, aku pergi menemui Hafsah dan ternyata dia sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, apakah Rasulullah SAW menceraikanmu? Hafsah menjawab, aku tidak tahu. Maka aku menemui Nabi SAW dan masih berdiri. Aku bertanya, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Nabi SAW menjawab, tidak. Maka aku pun berteriak, Allahu Akbar. Ini babnya, dan kita akan ngomong soal sanad jasad. Ini sanadnya istimewa. Sanadnya istimewa karena ada dua sahabat. Ada Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Umar. Umar bin Khattab. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat itu memang haus ilmu juga. Abdullah bin Abbas sangat muda, tapi udah terkenal jago, Ustaz. Kalau soal tafsir, Umar nanya ke Abdullah bin Abbas. Tapi untuk masalah yang lain, Abdullah bin Abbas nanya ke Umar. Bahkan kalau kita mau lihat silsilah riwayatnya Imam Nawawi, Ustaz, Imam Syafi'i ya, ke madhab Imam Syafi'i, ini kita bisa lihat di layar kaca, biografi Imam Nawawi, ada nanti sanadnya Imam Syafi'i. Kita akan tunjukkan sanadnya Imam Syafi'i seperti apa, silsilah sanadnya.
Bisa lihat di layar kaca. Ini. Ya. Imam Syafi'i punya 3 guru yang besar. Guru beliau banyak. Pertama Imam Malik. Nah, Imam Malik ini kedua Imam Sufyan ibn Uyainah, ketiga Imam Muslim ibn Khalid. Kalau Imam Malik ibn Anas itu ngambilnya dari Robi'ah atau dari Nafi'. Yang paling top adalah dari Nafi'. Nafi' ngambilnya dari Ibn Umar. Kalau Robi'ah ngambilnya dari Anas bin Malik. Atau Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri ngambilnya dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar ngambilnya dari dua jalur, Ibn Umar dan Ibn Abbas. Kalau Muslim bin Khalid ngambilnya dari Ibn Juraij. Ibn Juraij ngambilnya dari Ibn Abbas. Nah, ada 3 orang sahabat besar nih yang merupakan sumber fikihnya Imam Syafi'i. Anas bin Malik yang merupakan pembantunya Rasulullah. Ibn Umar yang merupakan orang yang ngintilin Rasulullah mulu gitu ya. Dan Abdullah bin Abbas. Dan ternyata Abdullah bin Abbas sering meriwayatkan hadisnya dari Umar, dari Ali, dari Zaid. Nah, Umar, Ali, dan Zaid jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana kita mau tariknya? Ini Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i bukan madhab bikinan Imam Syafi'i, Ustaz. Ini madhab bikinan juga dari Rasulullah SAW. Jadi salah banget orang yang mengatakan bahwa Imam madhab Syafi'i berarti kita ngikutin Imam Syafi'i, kita nggak ngikutin Rasulullah. Kalau gitu tarik aja, lari aja ke buku Sahih Bukhari. Imam Syafi'i udah pernah baca Sahih Bukhari belum? Belum, Ustaz. Karena Imam Syafi'i meninggal, Sahih Bukhari belum ada. Tapi Imam Syafi'i bacanya Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik juga dari Rasulullah. Imam Bukhari ngambilnya juga dari Muwatta Imam Malik. Jadi jangan menyalahkan madhab Syafi'i dengan menyangka bahwa ini tidak hadis, tidak kembali ke Rasulullah. Itu yang ingin saya tarik ke Abdullah bin Abbasnya. Di sini Abdullah bin Abbas ngambil dari Umar, ngambil dari Ali, ngambil dari Zaid, dan semua sahabat-sahabat ini ngambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Syafi'i ngambilnya dari mereka-mereka ini. Itu dari sisi sanadnya. Gimana dari sisi matannya? Matannya ini kan luar biasa ya. Giliran Umar bekerja mencari nafkah, nggak selamanya bisa ngikuti Rasulullah. Anzil yauman wa anzil yauman. Iya. Gantian sama orang Ansor. Tapi kalau Abdullah bin Umar enggak, Ustaz. Abdullah bin Umar anak masjid. Kalau Umarnya anak masjid juga, tapi banyaknya juga ini ya, Ustaz. Banyak apa namanya? Berdagang. Beliau simsar tuh kerjaannya itu. Jual beli rumah. Umar bin properti ya? Properti. Khaybar. Iya. Nah, itu Umar bin Khattab. Nah, beda dengan Abdullah bin Umar. Nanti riwayatnya, kalau riwayatan gerakannya itu lebih kuat gerakannya Ibn Umar dibanding Umar. Kenapa kayak gitu? Karena ngintilnya di belakang Rasulullah tuh lebih sering Abdullah bin Umar dibanding bapaknya Umar. Nah, ini Umar gantian tuh sama temannya dari orang Ansor, turun. Sekarang hari ini dia, besoknya Umar bin Khattab. Terus begitu selanjutnya. Ini apa maknanya, Ustaz? Apa pesannya? Semua orang Islam disuruh pinter, Ustaz. Kemarin tuh yang kita belajar itu pembantu disuruh pinter, istri disuruh pinter, bapak disuruh pinter, anak disuruh pinter. Bahkan anak cara pinternya adalah doa ya. Kita udah ini. Doanya Rasulullah buat Abdullah bin Abbas kayak gimana. Dan sekarang ini tetangga juga disuruh pinter. Kalau tetangga sama-sama pinter kan nggak ada yang saling menzolimi. Kalau coba tetangga yang kita pinter nih, tetangga kita bodoh, ya kita kan akhirnya dizolimin mulu sama dia. Buang sampah lah di halaman kita, parkir mobil lah di jalanan yang menghalangi kita. Tapi kalau umpamanya tetangganya juga pinter, kan enak, Bu. Kita ingetin sekali udah beres. Iya benar-benar. Nah, ini gantian nih, informasinya gantian. Berarti ilmu yang didapat oleh Umar dari Rasulullah ditransfer ke tetangganya. Tetangganya dapat, dibagi lagi ke Umar.
Yang terusan dapat siapa? Di sini letaknya. Kenapa kok Abu Hurairah lebih banyak riwayatnya daripada Umar bin Khattab? Kenapa kok anaknya Abdullah bin Umar lebih banyak riwayatnya daripada bapaknya? Karena Ibn Umar ngintil mulu Rasulullah, Abu Hurairah apalagi gitu loh. Ngintil mulu Rasulullah SAW. Jadi wajar dong yang selalu jalan bersama Rasulullah, riwayatnya lebih banyak ketimbang orang yang agak sedikit jarang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal pinteran Umar dibanding Abu Hurairah, pinteran Umar dibanding anaknya Abdullah bin Umar. Tapi soal banyak fotonya, banyak pemotretannya, banyak menceritakan tentang Rasulullahnya, banyakkan Abu Hurairah, banyakkan Abdullah bin Umar. Nah pas gantian ternyata ada satu hari sahabat Ansor nih mendengar ada kabar besar. Kabar besar apaan ini? Kemungkinannya adalah Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Nah, ketika ada kabar kayak begini, Umar nggak langsung nerima apa yang disampaikan, langsung cari tahu. Yang ditanya siapa? Ya anaknya sendiri yang namanya Hafsah, anak sendiri. Apakah Rasulullah menceraikan kalian? Hafsah nangis nggak tahu apakah diceraikan atau tidak. Umar klarifikasi lagi ke Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Tidak. Allahu Akbar. Nah ini ternyata perceraian itu berita besar. Ini saya lihat ini sebenarnya hadis yang terkait dengan infotainment sebenarnya. Ya kan sekarang banyak tuh kalau berita-berita kayak gitu, seolah-olah itu apalagi orang bilang the bad news is a good news gitu. Berita buruk itu jadi sesuatu yang berita baik. Nah ini kan benar-benar ditelusuri gitu. Tapi di satu sisi ternyata berita seperti ini juga menjadi sesuatu yang menghebohkan ya. Iya. Karena kan yang bercerai itu Rasulullah, Ustaz. Bukannya Rasulullah itu berdampak hukum. Kalau yang bercerai artis nggak berdampak hukum, Ustaz. Rasulullah berdampak hukum, artinya boleh nggak menceraikan istri? Kan abghadul halal. Halal yang dibenci oleh Allah. Ternyata Rasulullah dalam sejarahnya ada menceraikan beberapa istrinya yang tidak sempat serumah, Ustaz ya. Sedangkan istri yang betul-betul sudah sampai serumah yang pernah diceraikan satu, yaitu Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Tapi ceritanya cerita lain yang dari yang tadi itu. Satu. Ini menunjukkan bahwa boleh menceraikan istri. Akan tapi Rasulullah ketika menceraikan bukan nggak ada angin, nggak ada hujan, istrinya diceraiin. Akan tapi udah dapat SP2 tuh. SP1 Hafsah masih ngulangi, SP2 Hafsah masih ngulangi, ketiganya diceraikan. Apa permasalahannya? Hafsah tidak bisa menjaga mulutnya. Menjaga mulutnya, ada rahasia yang Rasulullah bilang nggak usah diomongin keluar, ternyata diomongin keluar. Dikasih peringatan, akhirnya dicerai. Ketika dicerai, Umar turun tangan. Umar turun tangan bukan ngajak berantem Rasulullah, bukan, Ustaz. Akan tapi marahin anaknya. Tahu anaknya yang salah, dan beliau minta kepada Rasulullah untuk rujuk balik. Rasulullah menghormati Umar, akhirnya merujuk balik. Tapi Umar udah wanti-wanti, jangan ulangin ya ke anaknya. Jangan ulangin kesalahan tidak bisa menjaga rahasia keluarga. Akhirnya Hafsah bilang, sami'na wa ata'na. Begitu balik lagi menjadi istri Rasulullah, Hafsah menjadi orang yang luar biasa bisa menjaga amanah. Akhirnya apa? Quran dititipkan ke Hafsah. Quran mushaf yang kita baca kan itu diantaranya kan diklarifikasi dengan mushafnya Hafsah. Berubah jadinya. Dari yang tadi itu, maaf ya, susunannya. Niannya, Ustaz. Istri Rasul yang paling galak, ya Hafsah, Ustaz. Turunannya anaknya Umar. Setelah bercerai, beliau termasuk orang yang paling taat, paling disiplin. Karena itu beliau merasa bersyukur sekali dan bangga sekali ketika Utsman bin Affan menitipkan
mushafnya ke Hafsah. Masya Allah. Luar biasa. Ini cerita yang yang belum pernah didengar ya Mas Eni ya. Iya benar ya. Luar biasa. Jadi ini adalah benar-benar ilmu yang kita dapatkan dan saya yakin pemirsa juga waduh sangat mengikuti nih. Oh ternyata seperti itu, Masya Allah. Jadi ini tadi yang kita bahas dari satu hal tentang berbagi ilmu, tapi isinya ternyata juga kita membahas bagaimana tadi soal isu yang berkembang tadi ya. Betul, Kiai, ya? betul. Ini juga hebatnya Imam Bukhari, Ustaz. Imam Bukhari menginginkan kita pintar. Karena itu dicari bab-bab yang buat kita pintar. Sekalipun di sini kan babnya mana qala Rasulullahnya, Ustaz. Kalau Rasulullahnya kan cuma satu tuh, la doang. Titik. Antum hafal gak kalau hadis Nabi? Hafal. La. La. Berarti udah ngapal satu hadis. Hadis tadi tuh isinya cuma la. Asbabun nuzulnya banyak. Asbabul wurudnya banyak. Panjang tadi tuh. Tapi hadisnya cuma satu doang. La. Ada lagi hadis na'am. Gitu kan. Na'am. Cuman tadi Imam Bukhari pengen narik supaya kita semuanya pintar, semua umat Islam itu pintar. Apa? Ini bisa cara gantian tuh nyari ilmu. Kalau nggak bisa emang karena faktor A dan B, nggak apa-apa, nggak bisa langsung ngaji ya. Tapi jangan sampai ketinggalan. Karena itu tanawub gantian. Dan ini pun menunjukkan kekhasannya Umar ya, yang juga haus akan ilmu ya. Betul. Betul. Dan kalau dipikir-pikir Umar kan orang terhormat, Ustaz. Iya benar. Orang Ansor kan itu apalagi nggak diceritain namanya. Itu orangnya kan biasanya orang biasa. Tapi mau tuh. Iya, mau nanya ya. Mau nanya dan mau berbagi. Betul. Nah terus gini Kiai, biasa kan kalau kita dalam belajar nih suka ada distorsi ya. Misalkan gini lah, kita belajar sama Kiai nih, saya udah ceritain lagi, belum tentu saya persis seperti apa yang Kiai omongin nih. Tadi tuh recheck. Oh, kan orang dulu terbatas ketika permasalahan ada. itu meragukan, cek. Yang Umar yang lakukan kan seperti itu. Cek. Nanyanya kepada siapa? Mungkin nanya ke Rasul langsung nggak enak kan gitu kan. Nanya dulu ke istrinya. Istrinya juga nggak tahu, tanya lagi ke Rasulullah. Clear. Nggak, tapi kalau menurut bukan itu kayak ininya, maksudnya ketika belajar kan, kalau sekarang banyak nih kita bisa pakai iPad, bisa pakai tulisan. Nah, kalau zaman dulu tuh gimana itu? Iya, zaman dulu otaknya belum ngeres, Ustaz. Hafalannya masih kenceng. Hatinya bersih. Gitu ya. Iya benar. Zaman kita mata kita udah sepet. Nah, otak kita, pikiran kita juga udah ingetnya bola mulu, ingetnya utang mulu. Ingetnya mulu. Kalau yang lain kan mereka punya masalah ya pasti lah ya. Punya kebutuhan tapi nggak seribet yang dan mereka sekarang. Waktunya panjang. Kalau orang sekarang kan waktunya habis main sinetron. Sama chat juga Kiai. Oh, jadi walaupun tidak menggunakan alat-alat bantu, alat tulis, tetapi apa ya, kekuatan di hafalannya ya. Kekuatannya. Ini kalau misalnya nih saya kan tadi itu udah digital ya. Saya mau nyari ini, mau nyari itu, tinggal cari. Kalau Imam Bukhari masih hidup nih, duduk di sebelah sini, Imam Bukhari, cepetan mana saya mencari di laptop digital, dengan Imam Bukhari jawab, cepetan Imam Bukhari, Ustaz. Beliau langsung menjawabnya truk gitu per berapa second. Saya kena ngetik dulu, cari. Masya Allah. Ini juga berarti manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Jadi cuman barangkali mungkin kitanya sendiri yang nggak mengoptimalkan kemampuan itu ya. Iya. Itu gimana tuh Kiai? Iya, mau jadi orang alim atau enggak. Orang alim, emang apa sih enaknya orang alim? Tadi dengerin ayat yang tadi dibaca. Sambungin sama ayat yang dibaca tadi. Siapa yang nggak mau jadi orang alim? Apa ruginya jadi orang alim? Ya, bahkan justru bab yang kita baca nih udah berapa bulan ini adalah kita disuruh menjadi orang alim. Tanpa terkecuali pemirsa dari manapun juga, dari pelosok tanah air yang dengerin acara ini, kita sama-sama diajak kok. Diajak untuk menjadi orang alim. Untuk menjadi orang punya ilmu. Caranya kayak gimana? Salah satunya jangan pindah channel hari Minggu. Sponsor. Dan jangan lupa sedekahnya. Jangan lupa sedekahnya. Kayak gimana? gitu salah satunya. Tanggapan ente dong tentang tadi itu gimana Kiai? Karena emang belajar sini.
kayak aja ngomong. Masya Allah. Jadi tarikannya kayak gitu loh. Ntar pas babnya perempuan disuruh belajar. Imam Bukhari ngasih dalil. Ini loh dalilnya, perempuan disuruh belajar. Ntar ada babnya Ustaz. Majikan disuruh ngajarin pembantunya. Iya. Nih loh, majikan disuruh ngajakin pembantunya. Bukan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah dan itu juga dilakukan oleh para sahabat Nabi. Karena itu gampang banget cari contoh pembantu dari kalangan tabiin ya, yang orang pinter. Kenapa kayak gitu? Majikannya sahabat, akhlaknya ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerennya. Ya, terus tadi kita kan lihat gini Kiai, itu jelas ya runutannya dari sini ke sini ke sini. Jadi kalau misalkan nih ibu-ibu di sini pulang, terus ditanya tentang ilmu, kan nggak hafal tuh, boleh dong. Menurut kata Ustadz Lutfi, boleh begitu Kiai? Boleh. Hah, nggak apa-apa ya, walaupun kagak hafal gitu ya. Iya. Saya pernah dengar begini nih gitu. Iya, cuman asal jangan salah. Saya bilang A, dibilang B. B. Gitu. Tapi kira-kira sanatnya boleh begitulah ya? Boleh. Menakal boleh. Cuman jangan sampai yang ragu disampaikan, itu yang nggak boleh. Yang tadi itu saya bilangnya halal atau haram ya. Masih ragu dibilang, oh menurut Ustaz Lutfi haram. Padahal saya bilang halal. Atau sebaliknya. Ini yang nggak boleh. Nah, buat orang awam ya. Tapi buat orang yang sudah menengah, bacalah buku, baca langsung. Buat orang yang lebih hebat lagi, silakan rujuk Quran dan hadisnya langsung. Masya Allah. Buat yang lebih hebat lagi, udah ijtihad. Silakan nggak usah ikuti Ustadz Lutfi, tapi ikuti Quran dan ikuti hadis. Bukan berarti Ustadz Lutfi nggak ikut Quran, nggak ikut hadis, Ustadz. Tapi buat level tertentu harus ngikut. Buat level yang tertentu harus berijtihad. Bagi bapak-bapak yang emang belum ngaji aja belum lempeng, baca Sahih Bukhari belum pernah hatam, ya harus ngikut. Ngikut siapa? Ngikut Imam Syafi'i contohnya. Jadi mazhabnya Syafi'i. Atau ngikut Imam Ahmad, jadi mazhabnya Hambali. Imam Malik, Maliki. Imam Abu Hanifah, Hanafi. Silahkan pilih. Iya. Bagi yang belum mampu, Ustaz. Masya Allah. Baik pemirsa, nah kita harus jeda dulu. Dan saya yakin Anda pun masih penasaran ya, ingin tahu lebih jauh bagaimana sih kita itu berbagi ilmu dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kita akan simak setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marzuki dari An-Nabawi PTIG Jakarta. Yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Pak Kiai mengenai statement yang banyak terjadi di masyarakat mengenai marilah kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Dengan mengesampingkan kita tidak usah mengikuti mazhab seperti itu. Iya. Baik, itu aja. Itu aja. Terima kasih. Kita tampung dulu ya. Ya, silakan siapa lagi? Ibu, silakan Bu. Ya, berdiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Hidayatul Taqwa, nama saya Ibu Jamilah. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz yang tadi telah diutarakan bagaimana perceraian itu katanya hukumnya halal. Tapi bagaimana hukumnya kalau seorang istri dicerai tanpa ada alasan tertentu, tidak ada bukti kesalahannya. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara hati dari seorang ibu, dari perempuan. Masya Allah. Sekarang kita berikan kesempatan lagi siapa Pak? Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Naseh. Deketin aja Pak, nggak usah ragu-ragu ya. Alamat Kampung Lio, Klender, Jatinegara. Yang saya akan tanyakan, apakah betul Nabi kita semua ada 124.000 Nabi? Satu Nabi aja kita dengar udah serem nih. Udah serem. Bagaimana tuh kalau semuanya kita dengerin tuh semua nabi punya mukjizat kan masing-masing gitu. Seremnya kenapa? Seremnya Pak? Iya tadi diceritain sama Ustadz. Kita kan mesti betul-betul nih namanya orang Islam ya. Oh. Sini ya, saya tanya soal itu. Baik. Baik, terima kasih Pak. Nabi yang masih hidup, apakah benar masih ada nabi yang masih hidup? Gitu. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Kiai. Ya, soal statement bahwa kita kembali ke Quran dan ke hadis, itu Imam Syafi'i sendiri ngomong seperti itu. Semua imam seperti itu. Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i pun seperti itu. Imam Ibn Hajar yang jagonya hadis pun ngomongnya seperti itu, sekalipun beliau masih bermadzhab Syafi'i. Nah sekarang ini kan kadang-kadang kita kelewatan ini, kita nggak mau bermadzhab, mau kembali kepada Quran dan hadis, tapi belum baca semua Quran dan semua hadis. Bagi orang yang sudah apal Quran semua, apal hadis semuanya, nggak usah bermadhab manapun, kembali ke Quran dan hadis. Tapi kalau antum belum apal Quran, belum apal hadis, tolong ikuti imam, baik Imam Syafi'i maupun Imam Abu Hanifah atau imam yang lainnya. Yang 4 yang dikenal itu. Dan kita tadi sudah membuktikan bahwa Imam Syafi'i, ketika kita merujuk Imam Syafi'i, kita nggak mengikuti Imam Syafi'i, Ustaz. Semata-mata mengikuti Imam Syafi'i titik. Akan tapi karena Imam Syafi'i mengikuti gurunya, ngambil dari gurunya lagi, ngambil dari Rasulullah SAW. Petanya kan kita udah kasih lihat tadi itu. Ya. Petanya kelihatan. Berarti ketika kita bermadhab Syafi'i itu juga berarti kita berpegang pada Quran dan hadis. Ini yang banyak dilupakan oleh orang. Apa buktinya? Silakan ambil mayoritas ulama hadis yang terkenal, mulai dari Imam Baihaqi atau atasnya lagi Imam Hakim, atasnya lagi Imam Darul Qutni yang mengkritik Imam Bukhari ya, Sahih Bukhari. Itu Imam Darul Qutni, Imam Ibn Hibban, Imam Hakim, Baihaqi, bawahnya Ibn Solah, Imam Ghazali atasnya, sampai Imam Suyuti, atasnya lagi Ibn Hajar. Itu semuanya bermadhab dan mayoritasnya bermadhab Syafi'i. Saya sampai sekarang ini bermadhab Syafi'i. Kenapa? Bukannya Ustadz udah banyak baca hadis, saya belum hafal semua hadis. Sahih Bukhari aja saya nggak hafal semua, Ustadz. Karena itu saya masih ikut manut gitu, manut sama Imam Syafi'i. Tapi kalau ada saya tahu gitu, ternyata saya berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, boleh saya berbeda pendapat tanpa menyalah-nyalahi Imam Syafi'i. Begitu yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi berapa banyak pendapat beliau yang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Yang berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i seniornya. Kelihatan banget itu di kitab Al-Majmu'. Mungkin maksudnya firqah kali Kiai. Kenapa? Mungkin maksudnya firqah. Kalimat itu sebenarnya mungkin kalimat arif. Udah jangan pada pecah, balik lagi mungkin begitu. Iya. Kalau ke situnya iya tadi. Situnya kita kembali Quran kepada hadis secara umum betul. Tapi bukan masih berarti ada pegangan tetap ya. Tetap ada pegangan. Bukan berarti kita sama sekali nggak boleh bermazhab. Iya. Siap. Pertanyaan tadi sudah jelas ya. Pertanyaan kedua, Ibu. Pertanyaan kedua, tolak boleh nggak suami menolak istrinya? Kalau dari bab boleh, maka ketika halal boleh. Ketika halal ya boleh. Nanti ada babnya adalah etika. Pantas atau enggak? Baik atau tidak? Baik dengan boleh beda loh, Bu. Dalam fikih. Contoh boleh. Yang paling gampang ya. Sholat pakai kaos kutang boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Pakai kaos kutang, pakai celana kolor gitu yang sampai dengkul bawah. Itu sah karena menutup aurat dari dengkul sampai pusar. Kan sudah menunggu lama. Saya ke masjid pakai gitu. Apalagi saya mau jadi khotib, saya udah menutup aurat. Berita tuh. Orang bingung nih,
Kiai lagi dapat ilmu apa ini? Kalau mau debat-debat, sah nggak sholat saya, Ustaz? Sah. Nggak pantas gitu ya? Nggak pantas, cuman nggak pantas. Begitu juga dengan tadi itu, suami yang menceraikan istri boleh, sah kalau diceraikan. Tapi pantas apa enggak? Nggak ada apa itu. Ada sih bosen itu. Ini dalam bener kayak penjelasan. Ya sebenarnya ada gitu kan? Ada sebenarnya. Emang ada yang bosan juga, Ustaz? Kayaknya mah. Iya. Masya Allah. Nah, Islam bikin perkawinan itu bukan untuk perceraian. Perceraian itu atas solusi. Ada orang kan menutup perceraian, agama lain ada yang menutup perceraian. Islam enggak. Islam membolehkan, tapi bukan tujuan. Kalau alasannya bosan tadi kayak Ustaz Yusman bilang gimana kayak? Ini bosan beneran gitu, Ustaz. Ya mungkin kan. Habis nggak ada apa. Nggak ada hujan, nggak ada angin gitu. Kan di situ disuruh ada mawaddah, ada rohmah. Nanti kan nggak mungkin nggak ada apa-apa. Kalau udah ada mawaddah, ada rohmah, masa nggak ada apa-apanya sih? Masa suami itu nggak punya kebaikan sama sekali? Masa si istri nggak punya kebaikan sama sekali? Dicari gitu ya? Dicari dah. Supaya perceraian ini tidak terjadi. Kalau si istri nggak ngerti bahwa dia udah dicerai gimana? Misalkan dia lagi jadi TKI gitu ya, TKW di Hong Kong misalnya gitu. Iya. Terus dicerai ini masih suaminya di Jakarta gitu. Iya. Dia harus ikhbar, Ustaz. Harus ngabarin. Nggak boleh, harus ngabarin. Bukan pakai persetujuan tapi pakai ikhbar. Kabar aja gitu. Kabar. Kamu sudah saya ceraikan gitu. Pakai telepon juga boleh berarti. Pakai telepon juga boleh. SMS ya. Pakai SMS juga boleh. Tega Sekalipun soal ini babnya bab boleh loh, Ustaz. Bab boleh, bukannya bab anjuran, bukan. Nanti istrinya punya iddah kalau misalnya rujuknya juga ada batas waktu. Kalau nggak dikasih tahu, rujuknya gimana, Ustaz? Iya. Mau rujuk tahu-tahu udah lewat dari waktunya, masih tetap diajakin rujuk. Ya nggak boleh, harus nikah lagi. Iya benar. Emang nih saya menghimbau ke pemirsa juga ya, fikih keluarga tuh kayaknya jadi fikih wajib harusnya sih. Kayak perkara mandi wajib gimana nih yang perempuan, headnya udah selesai misalkan isya nih jam 10 udah selesai sebenarnya misalkan. Iya. Tapi dia pengen ntar aja dah, besoknya jam 8, jadi sholatnya jam 12 siang alias sholat zuhur. Iya. Nah fikih yang keluarga ini kayaknya harus jadi fikih wajib itu buat keluarga belajar itu. Ya, perkara-perkara yang termasuk harus tahu tuh apa namanya cerai bagaimana ya. Jadi biar pada paham gitu. Iya. Masya Allah. Ini masalah. Iya. Betul kayak termasuk kayak kita kan orang laki aja mandi wajibnya belum tentu benar caranya kan. Kalau ditanya dari sekian laki-laki yang ada di sini ngerti tayamum apa belum tentu bisa. Ya buktinya kita jemaah umroh ada yang nggak paham tayamum bagaimana gitu. Ini ya, harusnya itu udah diselesaikan di madrasah ibtidaiyah ya. Cuman celakanya kan sekarang di madrasah ibtidaiyah udah nggak ada. Kalau umpamanya dia mau kembali Quran kepada hadis nggak ikut mazhab, tayamumnya gimana, Ustaz? Iya, nggak ada ceritanya. Cari dulu ke Sahih Bukhari. Belum tentu ketemu cari Sahih Bukhari. Kalau lama lagi ya. Iya, perlu lama lagi. Itu perlu berapa waktu untuk bisa ketemu di Sahih Bukhari. Buat orang awam seperti ini menarik loh di Malaysia itu ada badan apa untuk kita dulu punya ya penataran. Kalau mau kawin penataran dulu tuh zaman dulu. Apa namanya yang itu berapa kali kawin? Apal ya? Penataran dulu gitu. BP4. Iya. Sekarang udah nggak ada ya. Jarang dipakai. Dulu cerai juga kan, kalau mau cerai ya disuruh masuk ruangan dulu kan. Masuk ruangan dulu, diceramain dulu, suruh pulang dulu. Ntar balik. Sekarang enggak, diwakilin pengacara. Iya benar. Masya Allah. Baik, kembali ke sini Ki. Ya. Apa ini yang oh Nabi belum ya. Itu apakah jumlahnya 124.000 itu nggak ada teksnya, jumlah nabinya itu 124.000. Kalau banyak iya,
banyaknya berapa, nggak ada jumlah ada yang bilang 313.000. yang masihin tuh nggak ada. Nih beliau nih bacanya di ini Kiai, kan ada orang yang jualan pakai kain tuh. Yeah. Ya, pakai kain buku-buku itu. Nah, itu di buku itu emang segitu tuh. Segitu. Ya boleh. Ya, boleh, Pak. Kan emang udah nanya, berarti udah boleh. Nah, itu nggak ada tuh yang istilahnya 124.000 pasti. Tapi kalau banyak, iya. Apakah sebanyak itu atau kurang? Jawabannya wallahu a'lam, dan kita tidak perlu harus tahu. Yang wajib 25. Yang wajib 25 kita tahu. Dari 25 yang wajib kita tahu, kita nggak perlu tahu sedetil-detilnya Nabi Yunus tingginya berapa, istrinya berapa, ininya berapa. Enggak. Uswatun hasanah tuh buat Rasulullah. Kita nggak perlu niru gayanya Nabi Nuh gimana, enggak. Kita disuruh niru gayanya Rasulullah kayak gimana. Yang masih hidup tadi gimana? Iya, ada contohnya Nabi Khidir katanya masih hidup gitu. Nah, soal Nabi yang masih hidup, ada pendapat ada dua yang masih hidup. Yang pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Isa. Kalau Nabi Khidir, pendapat yang kuat Ibn Hajar mengatakan tidak, Nabi Khidir sudah meninggal. Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya sahih, dan Ibn Hajar pakai dalil ini, nggak ada orang yang hidup 100 tahun setelah aku ini. Masih 100 tahun lagi. Dan berarti kan Nabi Khidir termasuk. Karena Nabi Khidir adalah orang gitu. Berarti Nabi Khidir sudah meninggal. Apakah meninggalnya sebelum Rasulullah datang atau setelah Rasulullah datang tapi tidak sampai 100 tahun kemudian. Itu pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya cenderung ke sini. Seorang Nabi Isa, iya Nabi Isa diangkat ke langit. Nanti turun lagi sebelum hari kiamat. Masya Allah. Baik, kelihatannya waktu kita sudah hampir habis, Kiai. Maka di akhir pertemuan ini, apa yang dapat kita ambil jadi satu kesimpulan? Ya, kesimpulannya, ini contoh yang baik tadi, mari kita berbagi ilmu. Kalau umpamanya levelnya selevel lah, saya sama Ustadz Yusuf selevel sama-sama Ustadz, maka kita berbagi. Enggak Kiai, ampun. Saya bawa banget di bawah gitu. Kita pasti Arba'in Nawawi mainnya. Udah saya Bukhari. Nah, murid. Kayak gitu, kalau umpamanya masih selevel, kalau saling tukar ya. Iya, saling tukar. Kalau atas ngaji lah. Kalau sama yang atas ngaji, kalau sama yang bawah kan ajarin gitu kan. Ajarin. Kalau yang selevel diskusi. Saling tukar tadi, saling tukar. Ini kalau ini semuanya dilakukan kan kita pintar semua, Ustaz. Ketika pintar kan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, inilah Islam gitulah. Cantik ya. Masya Allah. Itu baru dari satu bab dari Sahih Bukhari. Apalagi kita hatamin, Ustaz. Masya Allah. Siap. Baik, saya kira itu adalah kesimpulan yang luar biasa. Artinya semangat berbagi, kemudian semangat belajar, dan semangat mengajarkan. Ini kalau berbagi, kalau ada susahnya doang cerita gitu kan. Lagi untung mah diam-diam aja. Ya, demikian pemirsa, insya Allah kita akan berjumpa kembali pekan depan, dan kajian kita tentang apa, Kiai? Itu marah ketika menyampaikan marahnya Rasul. Iya, marahnya Rasulullah SAW. Pada pengen tahu kan Rasul pernah marah enggak gitu. Iya. Dan bagaimana marahnya ya? Iya. Nah, kita akan saksikan insya Allah minggu depan ya kajiannya, dan mohon maaf minggu yang depan aneh pamit ya. Pamit kenapa, Kiai? Buat minggu depannya pamit dulu, ada keperluan dikit. Masya Allah. Mohon pemirsa doain dia. Ya, sehat badannya. Baiklah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.